Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syawal Hidayat dari kelas 12 PKM 1. Di sini saya sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Hakim dari 12 Perbankan 1. Saya akan menjadi tim kontra. Di sini kami akan membuat video mengenai studi kasus, yaitu penggunaan handphone di sekolah. Langsung saja kita mulai. Dalam menggunakan HP itu sangatlah penting bagi siswa di lingkungan sekolah. Itu untuk memperluas informasi dan juga untuk lebih efisien untuk menggunakan HP itu untuk efisien untuk melakukan pelajarannya. Memang betul, ketika kita menggunakan handphone kita akan mendapatkan banyak informasi, banyak wawasan, dan mempermudah kita untuk mengakses berbagai informasi dari berbagai media. Tetapi lain hal, kita juga perlu memperhatikan dampak buruk yang terjadi ketika kita membawa handphone ke sekolah, antara lain hilangnya konsentrasi. Dalam artian apa? Hilangnya konsentrasi ketika terjadi pembelajaran. Guru sedang menjelaskan, kita menggunakan handphone. Nah, selanjutnya juga yang kedua ada bisa digunakan sebagai media untuk mencontek, berbuat kecurangan. Itu hal yang sangat fatal ketika terjadi. Berbagai macam cara bisa dilakukan oleh siswa yang memang tidak memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Jadi mereka selalu ingin mencari cara untuk mencontek. Berbagai pun cara akan dilakukan mereka. Lalu yang ketiga itu ketika hilangnya pengawasan dari pihak-pihak guru atau pihak-pihak teman yang memang memiliki karakter yang baik, akan dijadikan kesempatan bagi teman-teman yang tidak memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten yang tidak baik kepada teman-teman yang lain. Tentu kita tidak mau sekolah ini dijadikan tempat untuk menyebarkan suatu hal yang tidak baik. Tentunya kita berharap semuanya, kita ingin sekolah ini menjadi tempat yang ibaratkan anak orang tua memiliki anak yang dititipkan di sekolah itu untuk menjadi berkembang menjadi lebih baik, tidak untuk menjadi rusak, apalagi terbawa arus globalisasi yang tidak baik. Jadi penggunaan handphone di sekolah itu tentu tidak mendukung untuk program pelajaran yang efektif. Tapi di sisi lain kita harus memperhatikan baiknya dalam menggunakan handphone, terutama di bidang komunikasi. Semisalkan pada saat misalkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada siswa, atau siswa yang menggunakan kendaraan yang seperti antar jemput, itu jadi lebih efisien kalau bisa menggunakan HP itu untuk berkomunikasi. Memang salah satu manfaat penggunaan HP itu untuk berkomunikasi, ya. Tentu, tetapi lain hal kita juga perlu memperhatikan apakah tempat ini pas untuk kita menggunakan handphone atau kita perlu menggunakan media lain untuk berkomunikasi. Tentunya banyak solusi yang bisa kita tawarkan ketika kita menghadapi masalah-masalah yang disebutkan teman saya tadi. Kita bisa membuat jadwal waktu yang tepat dengan pihak orang tua atau pihak wali yang menjemput kita. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan hubungan yang lebih dekat kepada dewan guru atau pihak-pihak sekolah yang memang menyediakan layanan untuk meminjamkan handphone ketika kita sedang dalam kendala. Lalu yang ketiga, kita juga mengutamakan tepat waktu kepada janji orang tua seperti argumen yang pertama. Tetapi di lain hal kita juga perlu memperhatikan bagaimana kita bisa mengatur waktu sehingga dan juga langsung pulang ke rumah. Ini dapat menanggulangi suatu masalah baru, yang mana masalah ini ketika kita tidak langsung pulang ke rumah, orang tua kita tidak mengetahui kabar kita. Nah, itu menjadi suatu problema baru ketika kita miskomunikasi. Tetapi ini kita ditekankan di sini untuk ketika siswa atau teman saya ini pulang sekolah, jadi langsung pulang tanpa harus mampir dulu kemanapun. Sebelum baru kita pulang, ambil handphone, ganti baju, izin orang tua. Itu jauh lebih baik dibanding kita harus berkomunikasi lewat handphone, yang mana itu orang tua ini tidak tahu kebenarannya. Jadi taruhlah itu bisa menjadi suatu media untuk
membohongi orang tua. Misal satu anak ini izin untuk orang tua untuk kerja kelompok, tetapi dia malah bermain warnet. Itu suatu problema baru atau problema yang sering terjadi dalam lingkungan sekolah, terutama di lingkungan SMK Negeri 5 Kota Bekasi ini. Sehingga untuk komunikasi kita perlu mengatur rencana-rencana yang lebih baik lagi tanpa harus menggunakan handphone di lingkungan sekolah. Baik. Namun ada faktor alam juga yang harus kita perhatikan jika kita harus menggunakan metode belajar yang terus menggunakan kertas. Harus ada berapa banyak lagi pohon yang harus kita tebang. Berapa lama lagi bumi kita bertahan untuk menghadapi penggunaan kertas yang begitu banyak. Sehingga penggunaan HP lah adalah solusi yang paling tepat untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas. Oke, sebenarnya argumen itu kurang efektif ya menurut saya, karena ketika kita menggunakan handphone ketika sedang ulangan, seperti dengan argumen saya yang pertama tadi, kita akan terus mencari cara untuk mencontek ketika sedang ulangan atau sedang pembelajaran. Nah, memang alam kita sangat terganggu ketika kita terus menggunakan kertas ketika sedang belajar. Tetapi dengan kertas selembar kertas ini kita bisa menghasilkan berbagai macam pohon yang bisa ditumbuhkan jika memang dari metode-metode yang disampaikan oleh guru dan diterapkan oleh siswa tersebut, sehingga pohon itu bukannya berkurang malah bertambah. Lalu di sisi lain kita juga perlu memperhatikan yang namanya konsentrasi. Anak-anak milenial sekarang menurut data itu mengalami konsentrasi. Karena apa? Karena mereka terlalu lama menatap layar handphone. Kita tentu tidak mau anak-anak kita atau teman-teman kita mengalami sakit saraf atau sakit mata atau mata minus, yang itu tidak mungkin akan terjadi jika handphone ini digunakan menjadi metode belajar 5 tahun lagi. Anak SMP kelas 7 itu pakai kacamata semua. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Itu pasti akan terjadi ketika kita menggunakan metode belajar, yaitu akan selalu menggantungkan kita kepada penggunaan handphone atau perangkat-perangkat lain yang memang itu terlalu berlebihan, tanpa diberikan asupan-asupan karakter-karakter yang baik dan pola-pola yang baik untuk menunjang keberhasilan dari penggunaan media itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum ditutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dari masing-masing hasil kesimpulan yang telah kami buat untuk diskusi pada sore hari ini. Untuk kesimpulan dari saya, kalau menurut saya itu pergunakanlah HP sebaik-baiknya. Jika Anda tidak menggunakan HP dengan sebaik-baiknya, maka Anda akan terjerumus dalam hal negatif yang ada di dalam HP tersebut. Oke, terima kasih. Oke, sekarang untuk bagian saya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah perkembangan di era sekarang, di era globalisasi ini, di era 4.0 ini memanglah sangat canggih dan sangat baik. Tetapi di lain hal kita juga perlu memperhatikan karakteristik yang ada di negara kita, terutama di negara Indonesia dan tentunya di SMK Negeri 5 Kota Bekasi ini. Kita perlu memperhatikan bagaimana sikap dan karakter dan setiap perkembangan dari langkah yang diambil oleh siswa-siswa ini, sehingga bagaimana mereka bisa mengontrol penggunaan elektronik ini. Penggunaan elektronik memang dapat memperluas, tetapi bukan tidak mungkin dampaknya sangat luas. Marilah kita pintar dalam menggunakan media-media atau mengelola apa yang kita punya sebagai media untuk mencari informasi. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.